Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 54 Surabaya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 54 Surabaya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan melalui video conference pada acara diseminasi profil pelajar Pancasila pada hari Selasa tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Saya di sini sebagai pembawa acara, perkenankanlah untuk menyampaikan susunan acara diseminasi profil pelajar Pancasila pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Surabaya, yang kelima materi, yang keenam penugasan, dan yang ketujuh penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lantunan bacaan basmalah yang telah kita baca bersama, semoga bisa melancarkan acara diseminasi profil pelajar Pancasila pada pagi hari ini. Berikutnya acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Catur STHI, di mana bisa memimpin doa kita bersama supaya lebih melancarkan lagi acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Catur Arianto STHI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan diseminasi profil pelajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan di siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Sayyidillahil lana walamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim. Iwafi ni'ama wajkafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jami sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal lughati wa nalgamin an urada ila ardalil umur wa na'udzubika min fitnah wa na'udzubika min adabil qabr wa min al-kufri wal faqri wa nifaq. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khala awal bala'a wal fasha wal karam wasyuja fal muktalibata wasyada'ida wal ni'an ma karamina wa ma batana min baina khasa wa min buldanil muslimin amma innaka bisain qadir.
Allahumma tawil umurana wa sa'i ajzadana wa nawil wa sabit lana wa asina malana wa wasabih faidana fi dini wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Catur Arianto yang telah melantunkan doa, yang memimpin doa, sehingga acara ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 54 Surabaya, dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan DRA Nur Komariah MPD selaku Kepala SMP Negeri 54 Surabaya. Kepada Ibu DRA Nur Komariah MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, teriring salam sehat dan bahagia, serta tetap semangat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 54 Surabaya, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita dapat beraktivitas kembali, yang insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tanggal 19 sampai 21 Januari 2021, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengadakan diklat profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masing-masing sekolah se-Surabaya. Kegiatan ini yang ditugaskan dari SMP Negeri 54 adalah Ibu Saadatul Lailiyah SPD.
Oleh karena itu, pada pagi ini Ibu Lia akan mendiseminasikan profil pelajar Pancasila kepada Bapak Ibu guru semuanya. Untuk itu saya mohon panjenengan mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena semua perubahan yang kita lakukan di sistem pendidikan kita akan berdampak pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini mirip dengan PPK, pendidikan penguatan karakter, yang sudah kita jalani dan menjadi budaya di sekolah kita. Misalnya ketika pembelajaran tatap muka sebelum COVID ini, pembelajaran di SMP Negeri 54 diawali dengan pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan membacakan teks Pancasila, salam PPK, tepuk PPK, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran ayat-ayat pendek. Ini merupakan budaya yang sudah berjalan lama sekali di sekolah kita, mulai tahun 1917. Adapun kegiatan PPK kali ini, target kegiatan ini kita mampu menghasilkan generasi yang mempunyai profil, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, 6 poin inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, baik itu dalam pembelajaran PJJ seperti sekarang, atau nanti kalau kita ketika pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, pagi ini Bu Lia akan menerangkan secara gamblang apa itu profil pelajar Pancasila, dan tugas kita sebagai guru harus melaksanakan, dan akhirnya akan tercipta generasi yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas membuat RPP PJJ yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Mohon Bapak Ibu kita tetap semangat, janganlah jadikan suatu yang memberatkan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Kita tetap semangat, selalu bahagia, biar imun kita tetap kuat, tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup sekian sambutan dari saya. Selanjutnya kegiatan diseminasi pagi ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga berjalan dengan lancar. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 54 Surabaya, Ibu Dr. Anda Nurul Komariah MPD. Acara selanjutnya yaitu kita ke acara inti, yaitu materi tentang diseminasi profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Saadatul Lailiyah SPD. Kepada Ibu Saadatul Lailiyah SPD, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu, mohon izin share presentasi Bapak Ibu guru semuanya.
Sampun masuk ya Bapak Ibu? Sudah masuk, Bu. Iya. Masuk tapi suaranya kurang keras. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah suaranya sudah masuk? Mungkin volumenya bisa ditambah sedikit. Sudah masuk, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang telah diberikan ke saya pada pagi hari ini, pagi menuju siang ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf membagi ilmu yang telah saya dapatkan selama diklat 3 hari terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kali ini saya mengambil contoh judul yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dalam bingkai budaya bangsa. Bapak Ibu semuanya mungkin pernah mendengar terkait dengan pendidikan karakter yang ada di Indonesia ini. Apa sih kaitannya? Nah, ini ada kaitannya Bu ya dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya itu apa sih profil pelajar Pancasila itu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Belum. Ya. Oh belum, ya. Profil pelajar Pancasila bukan berarti hanya dimiliki oleh siswa dalam mapel Pancasila atau Pancasila saja, Bapak Ibu. Tapi siapa sumber daya manusia unggul itu? Yang mana manusia itu sendiri, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, kompetensi internasional, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam keadaan pandemi saat ini ya Bapak Ibu semuanya. Slide berikutnya ini berkaitan dengan apa sih? Bagaimana sih pengembangan sumber daya unggul itu? Sudah kita diberitahukan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ya Bapak Ibu, ada 6 poin profil pelajar Pancasila yang sudah juga Bapak Ibu buat tweetpon yang kemarin, foto narsis. Mungkin ada yang belum, silahkan nanti foto narsis juga dimasukkan di dalam tweetpon itu. Oh iya. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek ya Bapak Ibu. Yang kita akan kupas sedikit ya Bapak Ibu, sedikit satu persatu. Nah, sebelum saya mengupas, ada sedikit tayangan video yang mungkin Bapak Ibu dengan tayangan video ini, Bapak Ibu sudah bisa mengenal apa profil pelajar Pancasila itu. Monggo Bapak Ibu dipun tingali rumiyin. Oke, itu tadi adalah sekelumit salah satu video yang mencerminkan pelajar Pancasila. Yang pertama ini ya Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau dalam agama Islam, biasanya ini sudah kita kenal ya Bapak Ibu dengan kalimat hablum minallah,
hablum minannas dan hablum minal a'am. Mana pertama, yang kedua adalah akhlak pribadi kita. Yang kedua, akhlak pribadi ini berkaitan dengan watak karakter kita, yang mana kita karakter lingkungan itu yang mempengaruhi hati. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, 5 poin utama ini yang tercakup dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin di foto sebelahnya ini Bapak Ibu bisa kita lihat tampilan beberapa contoh pembelajaran. Ada pembinaan, pembiasaan, dan pembelajaran yang mencerminkan poin pertama dalam profil pelajar Pancasila, melalui dengan mencuci tangan, kemudian membiasakan peduli terhadap lingkungan, salim pada orang yang lebih tua, dan sebagainya. Terutama kejujuran juga ya Bapak Ibu, itu yang ada ujian, gambar ujian itu. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Yang mana berkebinekaan global ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan mengenal menghargai budaya. Maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Ini berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu hanya dalam bingkai nasionalis saja, hanya dalam bingkai negara Indonesia. Tapi kalau berkebinekaan global ini, kita harus bisa menjadi warga yang terbuka terhadap peran itu. Kita dibutuhkan sikap adaptif dan selektif, memilih dan menimbang budaya mana yang bisa dipilih sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, apa akar yang menjadi tolak ukurnya itu? Nah, Pancasila itu tadi Bapak Ibu. Ini contoh di sebelah foto ini ada gambar berkebinekaan global, salah satunya terkait dengan tarian ya Bapak Ibu. Negara kita terkenal dengan berbagai macam adat, budaya, kesenian. Nah, kita mengajarkan kepada siswa itu, saya ambil contoh dari SD, budaya, dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, gotong royong. Gotong royong berkaitan dengan 3 aspek utama, yaitu kepedulian, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini menjadi hal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Gotong royong itu sudah kita biasakan dalam pembelajaran dan kegiatan kesiswaan ya Bapak Ibu. Mungkin dalam pendidikan karakter sebenarnya sudah banyak disemaikan dan diadaptifkan dari berbagai macam nilai-nilai karakter. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada berapa total karakter yang harus kita tanamkan kepada peserta didik? Totalnya 18. Ada berapa Bapak Ibu? Kemudian disingkat jadi 5. Mantap sekali Bapak. Iya. Ibu ya Ibu, maaf Ibu. Ya, terima kasih Ibu, mantap sekali. Total secara keseluruhan aspek karakter yang ditanamkan kepada para siswa itu adalah 18. Kemudian dikerucutkan menjadi 5 dalam pendidikan karakter yang ada tepuknya juga itu Bapak Ibu, mungkin ada yang hafal nanti. Nah, kemudian sekarang di breakdown lagi menjadi 6. Nah, yang berikutnya itu mandiri Bapak Ibu, regulasi di dalam keadaan pandemi. Kita selalu menguji kemandirian siswa. Kemandirian dalam hal apa? Kemandirian dalam menjalankan tugas mereka di rumah. Ada kalanya siswa harus diingatkan dulu ketika mau Google Meet atau mengerjakan tugas. Nah, memang dalam keadaan pandemi ini kita harus ekstra sabar, yang mana pembelajaran yang seharusnya sudah selesai ketika siang, namun malah menebar kritis. Dan ini memang menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Mereka melihat apa yang terjadi, kemudian mereka menilai, menganalisis apa yang ada di dalamnya.
Berikutnya merefleksikan pemikiran. Ada proses berpikir di situ Bapak Ibu. Mereka menimbang apakah hal ini bisa dicontoh, apakah hal ini tidak patut dicontoh. Kemudian mereka mengambil keputusan. Ketika patut untuk dicontoh, mereka ambil menjadi suatu percontohan, dia budayakan. Akhirnya mereka memperoleh informasi dan gagasan, terbentuklah suatu kebiasaan di situ. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam pembelajaran kita mengajak siswa untuk berdiskusi, berkeliling memanfaatkan, kebetulan kita kan sekolah adiwiyata ya, jadi memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran kita, lingkungan tanaman dan lain sebagainya dalam menunjang proses benaran kritis berpikir kritisnya para siswa. Yang berikutnya yaitu kreatif. Kreatif itu apa sih Bapak Ibu? Menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang asli dari pemikiran siswa itu sendiri, bukan menjiplak atau mencontoh. Dan juga menghasilkan karya atau tindakan, action ya Bapak Ibu di sini. Jadi kreatif itu bukan hanya dalam teori saja, bukan hanya dalam otak saja, tetapi mereka juga action, menghasilkan. Oh, saya pengen membuat bank sampah, akhirnya difasilitasi oleh sekolah bersama dengan tim yang lain, tim adiwiyata dan lainnya, akhirnya para siswa membuatlah bank sampah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita contoh dari beberapa gambar yang ada di sini. Nah, ini mereka memiliki hasil karya. Saya lihat di sini sekolah kita juga sangat banyak hasil karya dari para siswa, sehingga pelajar Pancasila itu agar kita bisa menanamkan kepada para siswa, maka kita butuh strategi Bapak Ibu. Strateginya kita mencontek dalam hal kampanye politik. Kalau kita kampanye ada 4 tahapan, yaitu kita membuat orang menjadi sadar. Sadar apa? Sadar hak politik mereka untuk menentukan pilihan pemimpin. Setelah mereka sadar, maka kapan dia pelajari apa yang akan dia pilih. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, ketika mereka sudah sadar, memahami, maka mereka mau ikut bergabung untuk memberikan dukungan. Dan yang terakhir yaitu melakukan atau memberikan. Setelah dalam pembiasaan itu kita latih secara konsisten. Ketika sudah dilatih secara konsisten, maka menjadilah kebiasaan atau habituasi bagi para siswa. Lama-kelamaan akan menjadi karakter mereka dan membudidaya di dalam pemikiran dan sikap mereka. Contoh ya Bapak Ibu, keteladanan yang kita berikan mungkin dalam hal garis vertikal, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa tadi. Kita memulai pembelajaran dengan berdoa, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kita ajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Ketika ada teman atau anak-anak yang kakinya bergoyang-goyang, badannya bergoyang-goyang, kita tegur langsung. Kita biasakan untuk duduk. Bapak Ibu berdoa. Kita minta para siswa bergantian untuk memimpin berdoa. Akhirnya menjadilah suatu kebiasaan. Ketika kita mau memulai pembelajaran, kita lupa. Ada siswa yang mengingatkan, Bu, tadi belum berdoa. Oh iya. Nah, di situ sudah mulai menjadi kebiasaan bagi para siswa. Akhirnya kebiasaan itu sudah menjadi karakter. Mereka akan menanamkan diri. Mau memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Akhirnya menjadilah sebuah budaya di dalam diri mereka, Bapak Ibu. Nah, ini saya yakin satu hal contoh hanya dengan kata-kata berdoa, ini Bapak Ibu sudah sangat sering menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu, ya Bhinnekaaan Global, ini dari materi yang saya terima pada saat diklat kemarin, saya juga heran Bapak Ibu, karena memang pemateri bukan dari bidang PPKN ya Bapak Ibu, dari matematika dan IPA. Di situ memberikan keputusan bahwasannya pada profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global itu, hanya 2 mapel saja yang bisa masuk, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Justru PPKN tidak masuk di situ. IPA, matematika, itu juga tidak masuk. Kenapa? Alasan Bapak Ibu penyaji,
Dikarenakan dalam bahasa Inggris dan IPS itu lebih aspeknya ke global Bapak Ibu. Jadi internasional. Begitu. Kemudian diskusi kelompok itu contoh kita bergotong royong, mengajak siswa untuk bergotong royong dalam hal diskusi kelompok, menuangkan pendapat, pemikiran, piket, itu juga mereka bertanggung jawab untuk menjalankan piket dan tugasnya. Nah, ini Bapak Ibu berikutnya dalam hal kemandirian. Tadi sudah saya berikan contoh ya Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran daring ini kita tentu bisa menilai bagaimana siswa itu mandiri, harus diobrak apa enggak ketika mau mengerjakan tugas, harus diingatkan apa tidak ketika mau ikut pembelajaran daring. Nah, bernalar kritis itu bisa dengan membaca buku Bapak Ibu, melaporkan hasil bacanya, atau kegiatan literasi Bapak Ibu ya. Literasi itu tidak harus membaca Bapak Ibu. Kita menyajikan video itu juga termasuk literasi. Jadi membaca itu bukan hanya membaca buku, bisa membaca keadaan, membaca masalah. Berikutnya kreatif, yaitu mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu lainnya, memiliki pemikiran, kesimpulan, itu termasuk kreatif. Karena apa? Tentu kita bisa melihat bagaimana mereka mengikuti intonasi, kesesuaian mereka untuk mengikuti musik itu. Ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat begitu. Itu kita bisa menilai kekreatifan siswa dalam hal seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu harus kita tanamkan melalui 3 tahapan, yaitu pembiasaan, pembinaan, dan pembelajaran. Setiap aspek profil pelajar Pancasila ada 3 tahap itu Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah berkebinekaan global. Pembiasaan dan keteladanan yang bisa kita berikan ialah, saya yakin para siswa di sini sudah menjalankan ini. Upacara bendera, menyanyikan lagu bernuansa patriotik, mengenalkan beragam potensi daerah, tarian daerah, bahasa asing, atau bahkan tutor dengan masyarakat yang berbeda bahasa. Nah, kemudian pembinaannya apa dalam hal kesiswaan? Nah, kita memberikan wadah Bapak Ibu. Ketika yang tadi itu siswa sudah memberikan potensi daerah, ada anak yang memiliki kemampuan tarian, suara, maka kita memberikan wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler atau festival, pentas seni. Nah, ini adalah pembinaan kita. Dalam hal pembelajaran bagaimana? Saya tadi sudah menyampaikan kalau berkebinekaan global dapat dimasukkan di dalam pembelajaran bahasa Inggris dan IPS. Loh, pelajaran yang lainnya bagaimana? Bisa, tapi tidak bisa maksimal. Yang tentunya dimaksimalkan ke 5 profil yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang gotong royong, kita sudah biasa mengajak siswa berdiskusi, piket, itu adalah pembiasaan. Pembinaannya apa? Kita ajak mereka untuk bekerja bakti, Jumat bersih, operasi semut, dan lain sebagainya. Itu adalah pembinaan. Dalam hal pembelajaran, diskusi, tutor sebaya, kerja kelompok itu tadi Bapak Ibu. Mandiri, itu pembiasaannya bagaimana? Kita meminta siswa untuk literasi, bisa termasuk mengunjungi perpustakaan, mengerjakan tugas yang tadi itu, kalau daring itu tidak perlu diingatkan dulu. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, apakah mereka benar-benar mengerjakan, atau orang tua yang menggantikan, atau bahkan mereka bilang sudah mengerjakan, ternyata belum mengerjakan, harus ditagih dulu. Ketika Google Meet, ada 3 kelas, harusnya 100 siswa lebih, yang datang hanya 25 ekor. Nah, itu berarti siswa masih belum memiliki pembiasaan mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian melalui pembinaan, nah ini ada ekstrakurikuler pramuka dan peduli lingkungan. Nah, saya yakin Bapak Ibu hampir semuanya ini sudah sangat banyak diterapkan di sekolah ini. Saya hanya sedikit memberikan pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dalam diklat yang telah saya jalani selama 3 hari. Dalam hal bernalar kritis ini, siswa diajak untuk bedah buku. Mungkin Bapak Ibu memberikan tugas, silakan dibaca buku sekian, dirangkum. Nah, itu sudah termasuk mereka bernalar kritis terhadap apa yang sudah kamu baca. Sajikan dalam bentuk video atau pesan suara dikirim melalui WA. Mungkin siswa tidak harus menulis ya Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas, kita bisa memberikan
tugas mereka untuk video rekaman suara hafalan atau tanggapan terhadap permasalahan yang kita berikan kepada mereka melalui Microsoft Office 365 dan lain sebagainya. Jadi tidak harus tugas itu dalam bentuk mengerjakan soal. Nah, ini kreatif mengajari siswa untuk seperti tadi saya meminta siswa untuk ayo berikan tanggapanmu terhadap video ini, apa tanggapanmu terhadap halaman ini. Maka mereka berkreatif, mereka memberikan aspirasi mereka dalam bentuk suara. Kita bisa menilai di situ. Kalau suaranya menggebu-gebu ketika memberikan tanggapan, wah berarti anak ini memiliki karakter tegas, memiliki karakter patriotis atau bagaimana, kita bisa menilai di situ Bapak Ibu. Jadi tidak harus dalam bentuk tulisan atau pekerjaan siswa. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, kenapa sih kok hanya 6 profil saja yang diambil? Karena bukan berarti 18 karakter lainnya itu tidak diambil dan tidak dipakai ya Bapak Ibu, bukan. Tapi mereka karakter yang ada di dalam 18 nilai karakter itu di breakdown, dikelompokkan menjadi 6 kelompok utama profil pelajar Pancasila. Proses pelaksanaan pembelajaran kita di dalam RPP kita itu hanya saja, nah ini mencakup 6 dengan bisa memasukkan atau menyemaikan 18 karakter yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Ini saya mengambil contoh karena tadi dari dinas dan juga Bu Nur sudah memberikan pesan bahwasannya mohon ditampilkan contoh RPP yang di dalamnya memuat tentang profil pelajar Pancasila. Ini RPP yang saya buat Bapak Ibu selama proses diklat kemarin. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih baik nanti profilnya RPP-nya dibandingkan RPP saya sangat berterima kasih sekali, tapi ini adalah RPP yang saya buat semampu saya. Jadi mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada kekurangan dari RPP saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh karena saya sebagai guru PPKN, saya ambil di kelas 9, bab 4, yaitu materi tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya breakdown menjadi 4 pertemuan Bapak Ibu. Di sini saya hanya menampilkan 1 pertemuan. Dengan pertemuan itu tujuan pembelajarannya ada 3. Nah, tujuan pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan RPP ya, harus mengandung A, B, C, D ya Bapak Ibu. Nah, dengan menyimak pemaparan guru, ini adalah salah satu contohnya, dengan menyimak pemaparan guru melalui tayangan PowerPoint di Google Meet, peserta didik dapat menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus kita masukkan kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa dan apa yang akan mereka dapatkan dari kegiatan itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat tujuan pelajaran bukan hanya langsung siswa dapat menjelaskan makna persatuan, siswa dapat menjelaskan keberagaman. Tidak begitu Bapak Ibu, harus kita berikan apa aktivitasnya mereka, ABCD itu tadi. Nah ini saya berikan contoh, yang B, kegiatan pembelajaran saya masukkan alat, laptop, HP atau tablet, kemudian sumber belajar yang saya pakai adalah buku paketnya peserta didik, PPKN, teks bacaan yang saya tampilkan, beberapa gambar pendukung, slide PowerPoint, dan soal dalam bentuk Microsoft Office 365 Bapak Ibu. Nah, ini saya bercontoh dan pendahuluan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat RP ini, pendahuluan saya mulai dari melalui grup WhatsApp, saya minta peserta didik untuk bergabung. Sambil menunggu mereka untuk bergabung, kan Bapak Ibu kalau kita memasukkan siswa ke Google Meet kan harus mengizinkan dulu, enak-enak mau menerangkan izinkan dulu. Nah, otomatis Bapak Ibu kan harus memberikan waktu 10 menit lah, 5 menit lah untuk meminta siswa bergabung. Nah, sambil siswa bergabung itu kita sajikan lantunan musik lagu nasional Bapak Ibu. Kita sajikan musik Cinta Tanah Air, Tanah Airku dan lain sebagainya itu, maka siswa di situ sudah mulai terbesit ingat dengan negara mereka.
apa yang akan mereka berikan untuk negara mereka. Kemudian kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa. Nah, itu beriman dan bertakwa sudah masuk di dalamnya Bapak Ibu. Mengabsen, menghimbau, menyalakan video kamera, untuk menyiapkan alat tulisnya, itu adalah berikutnya, kegiatan berikutnya. Nah, melalui Google Meet itu kita menyajikan tujuan pembelajaran, dan saya meminta, karena memang dalam PPKN ya Bapak Ibu, saya selalu mengusahakan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Lagu nasional itu tentunya saya ambil sesuai dengan materi, karena kita membahas tentang keberagaman, maka kita harus bersyukur. Saya ambil lagu syukur. Nah, ini kalau menurut saya ini sebenarnya masuk dalam berkebinekaan global. Tapi menurut pemateri tidak Bapak Ibu. Entah kenapa. Karena kalau menurut saya ini masuk kebinekaan global. Karena kita kan memberikan rasa syukur terhadap negara, keberagaman yang ada di negara. Nah, ini kegiatan intinya Bapak Ibu. Kegiatan inti dalam RPP Profil Pelajar Pancasila harus bertumpu pada 4C Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari pembelajaran penyusunan RPP yang dahulu-dahulu, ada critical thinking, collaboration, dan lain sebagainya nanti. Nah, itu harus kita breakdown Bapak Ibu. Kita masukkan di situ. Kalau misalkan ini Bapak Ibu tidak harus seperti ini ya, tidak. Saya memang sengaja membuat dalam bentuk tabel begini, karena ketika saya diberikan tugas, ketika diberikan pertanyaan, agar memudahkan saya untuk menjawab bagian mana pekerjaan yang diberikan ke siswa, bagian yang mana yang tergolong pada 4C itu. Mungkin Bapak Ibu tidak membuat format seperti ini, tidak apa-apa, dibuat dalam bentuk angka, kemudian dalam kurung di belakangnya termasuk kegiatan critical thinking atau berpikir kritis, itu boleh. Ini saya membuat dalam bentuk tabel begini karena untuk memudahkan saja ya Bapak Ibu, untuk membedakan mana sih kegiatan literasi, mana kegiatan berpikir kritis, mana kolaborasi dan sebagainya. Nah, ini tadi saya sudah beritahukan kepada Bapak Ibu, kegiatan literasi bisa diminta untuk membaca buku paket dengan halaman yang ditentukan, membaca gambar. Apa yang ada di dalam gambar itu? Ketika saya menampilkan tarian rangku alu, tarian tongkat yang mereka harus loncat-loncat mengikuti tongkat itu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, maka mereka akan berpikir di dalamnya, di dalam gambar ini memakai pakaian adat. Tariannya ini tarian dari mana ya? Nah, itu termasuk kegiatan literasi Bapak Ibu. Menyambung juga ke dalam berpikir kritis. Mereka akhirnya berpikir. Dalam critical thinking, peserta didik saya minta untuk menanggapi terkait apa nama tariannya, berasal dari mana, terus bagaimana tanggapan mereka, karena saya menyajikan tarian yang menggunakan pakaian adat Bapak Ibu. Dan apa kaitannya tarian itu dengan makna persatuan dalam kebangsaan? Memang materi kita terkait dengan persatu dipahami oleh siswa. Akhirnya siswa kan kita berikan waktu, ayo buat soal anak-anak, berikan soal itu kepada gurumu. Jadi bukan hanya kita yang memberikan soal, maka mereka yang membuat soal dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka. Collaboration di sini, guru memberikan beberapa gambar terkait keberagaman masyarakat Indonesia. Saya memberikan gambar Bapak Ibu, ada gambar seseorang yang berkulit putih, ada gambar agama Islam, non-Muslim, dan lain sebagainya sedang bergandengan tangan, dan berbagai gambar yang lainnya. Nah, saya meminta siswa untuk mengelompokkan gambar-gambar itu termasuk keberagaman yang mana? Sukukah? Agamakah? Empat C yang ketiga yaitu communication, yaitu guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi. Materi itu saya tadikan persatuan dan keberagaman yang ada di dalam PowerPoint Google Meet. Maka saya minta untuk menanggapi. Di situ ada beberapa contoh dari prinsip-prinsip
Kemudian siswa untuk saya minta menanggapi masalah ini termasuk prinsip mana? Prinsip nasionalisme kah? Atau prinsip yang lainnya? Nah, mereka akhirnya kan menyampaikan pemaparan, tanggapan, pemikiran. Ya, di sini communication ini nyambung dengan critical thinking ya Bapak Ibu. Kemudian creativity-nya apa? Mereka memberikan kesimpulan, hasil omongan, kalimat siswa. Mereka berarti beraktivitas di situ Bapak Ibu. Mereka sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Ketika kita mau menutup sebelum doa, maka kita tanya, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Kemudian, apakah ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Nah, itu juga termasuk creativity ya Bapak Ibu. Kemudian creativity yang ketiga, saya minta secara mandiri peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas secara online melalui link atau kuis dalam Microsoft Office 365. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa mengamati ada nilai karakter yang saya beri warna merah dan ada nilai karakter yang saya beri warna hijau Bapak Ibu. Kira-kira apa yang membedakan Bapak Ibu? Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau, ini nilai karakternya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menerka-nerka apa yang membedakan. C yang warna merah, yang warna Ibu. Warna merah itu 4C-nya, warna hijau itu karakternya. Oke, sudah bagus sekali Ibu. Ya. Berkaitan dengan warna merah itu lebih saya utamakan terkait dengan profil pelajar Pancasilanya. Yang warna hijau itu 18 nilai karakter lainnya Bapak Ibu. Jadi di situ saya masukkan bukan hanya 6 nilai karakter Pancasila saja, tapi juga nilai karakter yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jenengan bisa mengambil yang lainnya, tapi diupayakan dalam satu RPP 6 profil Pancasila itu harus masuk semuanya. Begitu permintaan dari dinas itu Bapak Ibu. Nah, kegiatan penutupnya apa? Nah, di sini saya membagi dalam RPP saya buat 2 macam kegiatan penutup Bapak Ibu, yaitu melalui daring dan luring. Ketika daring yaitu pada saat saya dengan memberikan kesempatan mereka bertanya ketika belum paham dan mengajak mereka mengakhiri dengan berdoa. Pembelajaran luring ketika saya sudah menutup, saya kan selalu memberikan batasan sampai jam 8 malam Bapak Ibu, maksimal jam 9 untuk mengerjakan tugas pada hari itu. Nah, di situ saya melalui grup di WhatsApp, saya memberitahukan nilai siswa atau saya beritahukan di Google Classroom Bapak Ibu. Jadi saya tanggapi mereka ketika sudah mengerjakan, mereka mengirimkan lampiran bukti foto mengerjakan, akhirnya saya berikan nilai di situ dengan tanggapan plus apa jawaban mereka, saya koreksi di situ. Saya screenshot dari HP. Nah, dari situ saya memberikan kesempatan lagi mereka, kalau nilainya jelek, apa yang belum dipahami, apa yang belum dimengerti, maka saya berikan tugas remedial langsung pada saat itu, yaitu dengan membuat soal terkait apa yang belum mereka pahami. Jadi mereka membuat soal apa yang belum mereka pahami. Siapa yang menjawab? Ya sih, untuk mereka, agar mereka sangat excited nantinya, maka saya memberikan reward. Ini hal yang sangat simpel Bapak Ibu, tapi bagi mereka menjadi motivasi ketika Bapak Ibu memberikan kalimat pujian. Wah, bagus sekali Mas, nilainya sangat tinggi. Semoga di pembelajaran berikutnya nilainya sangat bagus ya. Itu mungkin siswa sudah sangat bergembira hatinya Bapak Ibu karena menerima pujian. Atau dengan stiker jempol, ketika kita memberikan stiker jempol atau centang atau tanda nilai 100, itu mereka sudah sangat merasa dihargai pekerjaan mereka. Nah, ini kalau saya waktu di SD, saya belum bertemu ini di SMP Negeri 54 ini. Kalau di SD saya kemarin itu siswa saya ada yang sampai kejar-kejaran Bu, Bapak Ibu. Hari ini mendapatkan jempol berapa ya dari Bulia? Dalam minggu ini mendapatkan jempol berapa ya? Mendapatkan kalimat pujian berapa ya? Nah itu, karena memang satu kelas. Kalau di sini kan banyak kelas, maka saya tidak mungkin untuk menghitungi jempol yang saya berikan kepada siswa.
Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan penutup yang bisa kita semaikan dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ini ketika Bapak Ibu nanti mengumpulkan ke kami dan kami setorkan ke dinas, pastikan RPP Bapak Ibu mencakup 8 poin ini. Ya, Bapak Ibu. Poin yang pertama, pastikan apakah tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan KD-nya. Karena ada kalanya kita membuat tujuan pembelajaran nyeleneh Bapak Ibu dari KD-nya. Yang kedua, pastikan juga rumusan kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuannya tadi itu mengidentifikasi keberagaman, ya berarti pembelajarannya juga menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman. Kemudian, pastikan apakah RPP Bapak Ibu penilaiannya sudah sesuai dengan tujuan pelajarannya dan dapat diterapkan dalam pandemi. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai dari RPP saya tadi, dalam keadaan pandemi kan tidak memungkinkan untuk menilai siswa secara langsung. Saya membuat penilaian melalui aplikasi Microsoft Office 365. Kemudian Ya, demikian tadi penyampaian materi tentang profil pelajar Pancasila yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Cantik, Ibu Saadatul Lailiyah SPD. Memang sedikit memberikan PR kepada kita, tapi kita harus tetap bersemangat karena memang tugas kita sebagai seorang guru salah satunya adalah tetap membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Gimana Bu Nur, ini langsung saya tutup, apakah ada sesi tanya jawab? Oke. Jadi rangkaian acara pada pagi sampai siang hari ini telah terlaksana dengan alhamdulillah lancar, mulai dari pembukaan dan seterusnya sampai dengan inti acara, dan tiba saatnya kita pada penghujung acara yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya tadi sedikit memberi catatan yang ingin saya tetap ingat-ingat oleh Bu Saadatul Lailiyah, yaitu kita itu dituntut terus belajar. Kita sebagai pelajar sepanjang hayat, tidak hanya siswa tetapi kita semua sebagai seorang guru, sebagai seorang bapak, seorang ibu, sebagai orang tua, sepanjang hayat kita masih bisa disebut sebagai pelajar, yang pelajar itu sendiri selalu belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun. Karena belajar itu tidak ada batasannya. Kita mesti selalu berinovasi, berkarya, berkreasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Itu yang mungkin bisa saya garis bawahi dari apa yang telah disampaikan Bu Saadatul Lailiyah. Bapak Ibu, tadi dipesan oleh Ibu pematerinya, kita ditunggu untuk berkarya di RPP. Semoga nanti kita bisa segera menyelesaikan tugasnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya telah mengikuti acara kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini, mulai jam 10 sampai jam 12. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa halangan yang besar, masih jaringan yang masih kita bisa atasi. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf bila selama saya membawakan acara mungkin ada kata yang kurang berkenan dan sikap saya kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.